Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Dwi Sarasmita Dewi, absen 3 dari kelas 1243. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai getaran harmonis sederhana. Sebelumnya, getaran harmonis sederhana adalah suatu gerakan bolak-balik dari suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran yang setiap sekonnya adalah konstan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat percobaan berikut ini. Gantungan untuk statis nantinya, penggaris untuk mengukur, benang wol yang kemudian akan dipotong menjadi dua ukuran yaitu 40 cm dan 60 cm, gunting untuk memotong benang, busur untuk mengukur sudut, beban di sini saya menggunakan bawang yang kemudian nantinya diikat seperti ini pada tali. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaannya, di mana pada percobaan pertama kita akan menggunakan tali sepanjang 40 cm, dan pada percobaan kedua kita akan menggunakan tali sepanjang 60 cm dengan beban yang sama. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kita mulai dengan menghitung percobaan pertama dari tali sepanjang 40 cm atau 0,4 meter, yaitu memperoleh waktu sebesar 13,35 sekon. Kemudian kita hitung periodenya dengan rumus T per N atau waktu per banyaknya getaran. Maka di sini diperoleh 13,35 per 10 sama dengan 1,335 sekon. Selanjutnya kita cari periode dikuadratkan. Maka diperoleh 1,335 kuadrat adalah 1,782. Selanjutnya kita hitung percepatan gravitasi dari percobaan pertama, yaitu dengan rumus 4 dikali pi kuadrat dikali panjang tali per periode dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,4 per 1,782. Maka diperoleh hasil bahwa percepatan gravitasi pada percobaan pertama adalah 8,85 meter per second kuadrat.
Selanjutnya, kita dapat memasukkan hasil yang telah diperoleh ke dalam tabel yang telah dibuat, yaitu pada kolom waktu sebesar 13,35 sekon, pada kolom periode 1,335 sekon, pada kolom periode kuadrat yaitu 1,782, dan pada gravitasi yaitu 8,85 meter per second kuadrat. Lalu dilanjutkan dengan menghitung percobaan berikutnya dengan rumus yang sama. Selanjutnya, kita akan menghitung percepatan gravitasi rata-rata dari percobaan menggunakan tali 40 cm atau 0,4 meter dari percobaan 1 sampai ke 5 untuk memperoleh hasil perhitungan yang lebih akurat. Maka, kita tinggal menjumlahkan semua dan dibagi dengan jumlah percobaan yang dilakukan, yaitu 8,85 ditambah 8,92 ditambah 8,84 ditambah 9,01 ditambah 9,05 dibagi dengan 5 karena ada banyaknya percobaan adalah 5 kali. Maka diperoleh hasil sebesar 8,934 meter per second kuadrat. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raced our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Selanjutnya, kita akan menghitung percobaan dengan tali sepanjang 60 cm atau 0,6 meter, di mana pada percobaan pertama diperoleh waktu sebesar 15,81 second. Untuk periodenya, kita tetap menggunakan rumus banyaknya waktu per banyaknya getaran, di mana yaitu 15,81 per 10, maka diperoleh hasil 1,581 second. Selanjutnya, kita akan menghitung periode kuadratnya, yaitu
dengan 1,581 dikuadratkan, maka memperoleh hasil 2,499. Selanjutnya kita akan menghitung percepatan gravitasi pada percobaan pertama, yaitu tetap menggunakan rumus 4 dikali pi kuadrat dikali panjang tali per periode kuadrat. Maka diperoleh 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,6 per 2,499. Maka diperoleh hasil 9,469 meter per second kuadrat untuk percepatan gravitasi pada percobaan pertama. Selanjutnya, lakukanlah perhitungan yang sama kepada percobaan-percobaan berikutnya. In a gown and a crown, barefoot. Lalu, kita hitung pula percepatan gravitasi rata-rata dari percobaan kedua dengan tali sepanjang 60 cm atau 0,6 meter dari percobaan pertama hingga kelima, di mana kita tambahkan yaitu 9,469 ditambah 9,39 ditambah 9,32 ditambah 9,40 ditambah 9,37 dibagi 5, karena ada banyaknya percobaan yaitu 5 kali. Maka diperoleh hasil sebesar 9,38 meter per second kuadrat. Dressed in a gown, barefoot. Selanjutnya, masukkan hasil yang telah dibuat ke dalam tabel. Baik, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh hasil bahwasannya yang pertama, percepatan gravitasi rata-rata pada percobaan ayunan bandul dengan panjang tali 40 cm atau 0,4 meter diperoleh sebesar 8,934 meter per second kuadrat. Sedangkan pada percobaan ayunan bandul dengan panjang tali 60 cm atau 0,6 meter diperoleh sebesar 9,38 meter per second kuadrat. Dan apabila dirata-ratakan antara kedua percobaan tersebut, maka diperoleh hasil sebesar 9,157 meter per second kuadrat, yang mana hal ini sesuai dengan teori percepatan gravitasi, yaitu antara 9 sampai 10 meter per second kuadrat. Selain itu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, periode berbanding lurus dengan panjang tali, di mana semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar juga periode yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, yaitu semakin panjang tali, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan sebuah bandul untuk menghasilkan satu getaran. Dan yang terakhir yaitu nilai percepatan gravitasi yang diperoleh dari hasil praktek itu berbanding lurus dengan panjang tali yang digunakan. Sedangkan berdasarkan teori, percepatan gravitasi itu berbanding terbalik dengan percepatan bandul. Maka perbedaan ini dapat diperoleh dikarenakan adanya gesekan antara udara dengan tali yang digunakan, kurangnya ketelitian dalam melakukan percobaan, dan adanya gaya tambahan yang terjadi ketika bandul berayun atau berosilasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.